Tema renungan kita pagi hari ini adalah soal percaya yang seharusnya. Percaya yang seharusnya, tapi saya beri judul. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau Tuhan mau, pasti jadi. Markus 1 ayat yang ke-40. Baca sama-sama, ayatnya sudah ditampilkan. 1, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Wah, itu. Ini seorang penyakit kusta. Dalam satu terjemahan lain katakan seorang yang mengalami kusta yang mengerikan datang kepada Yesus, dan dia punya percaya ini tidak seperti biasanya. Percayanya begini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, pagi ini kita mau belajar sikap percayanya orang kusta ini. Wah, ini luar biasa. Kita mau lihat dua hal mengenai cara orang kusta ini mempercayai Tuhan. Ya, yang pertama, satu, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Saudara percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Itu pasti terjadi di kalangan orang gereja sampai di kalangan orang beragama lain. Percaya kalau Tuhan, kalau Allah sanggup melakukan apapun, mampu melakukan apapun. Nah itu, ini percayanya orang kusta ini, tidak ada nama ditulis. Percayanya dia bahwa dia percaya Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Percaya seperti ini adalah percaya yang biasa. Saya tulis katakan percaya yang biasa. Maksudnya ini wajar kalau Allah pencipta langit dan bumi cuma ngomong bisa jadi, cuma berkata berfirman bisa jadi. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah yang pencipta langit dan bumi itu sanggup melakukan apapun keadaan di dunia ini, dia sanggup lakukan. Sakit dia sembuhkan tiba-tiba dalam waktu tidak sampai 1 detik pun. Di orang yang lama sekali sakit tak meninggal, Tuhan lakukan meninggal tiba-tiba. Orang yang sudah mau kecelakaan terus Tuhan tahan dengan cara mujizat. Apa saja Tuhan bisa lakukan. Elia yang sudah tidak punya makanan, Tuhan pelihara dengan cara yang heran. Tepung yang sudah tinggal sedikit dimakan tiap hari tidak habis-habis, Tuhan bisa lakukan semua. Itu biasa. Kalau kita percaya Allah yang seperti ini, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah pencipta langit dan bumi, dia sanggup melakukan segala perkara, itu percaya biasa. Saya ada bikin catatan begini. Ayub 42 ayat 2, baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pengharapan buat kita, amin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana untuk berbuat apapun, rencana Tuhan untuk melakukan apapun tidak pernah gagal, tidak mampu digagalkan oleh manusia, oleh setan, oleh kumpulan manusia seluruh dunia sekalipun. Ini Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Allah yang disembah oleh nenek moyang ini adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, Yakobus pasal 2 ayat 19, aku percaya
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, Allah yang luar biasa itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan-setan percaya Allah sanggup melakukan segala perkara, dan katanya setan-setan percaya dan gemetar. Tapi banyak kali orang gereja tidak gemetar, ngomong seenaknya. Orang beragama di dunia ini, di Indonesia, kita lihat bicara tentang Allah, tapi seenaknya. Hidup tidak benar, hidup korupsi, masih sebut nama Allah, nama Tuhan. Waktu menjabat, disumpah pakai kitab suci, tapi kerjaannya korupsi terus, menyimpang terus, menindas terus. Itu tidak takut kepada Allah. Lebih hebat percayanya setan-setan. Mengerikan itu kan. Setan-setan percaya dan gemetar. Tapi kalau orang beragama, orang gereja kadang-kadang percaya, bilang percaya Tuhan, tapi tidak takut, tidak gemetar. Gosip terus jalan. Hidup tidak benar, jalan terus. Mengerikan itu. Nah, kita tidak lama-lama di sana. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi yang saya katakan tadi ini percaya biasa, sampai setan pun percaya. Tapi Tuhan mau kita percaya tidak sama seperti setan. Tidak sama seperti percayanya biasa. Kalau percaya yang pertama bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, ini percaya standar, percaya biasa. Biasa kalau kita percaya Allah yang luar biasa itu sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, Markus 1 ayat 40 sampai 42, kita lihat lengkapnya kisah tadi itu. Ayat 40 sudah baca tadi, seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Beda dengan kalau teriak, Tuhan tolong saya sudah ikut engkau, saya sudah berkorban, saya sudah serahkan hidup saya jadi hamba Tuhan. Saya sekarang dalam kekurangan, saya dalam keadaan sakit. Kalau engkau tidak sembuhkan, saya tinggalkan pelayanan. Itu masih anak kecil. Anak kecil itu punya percaya. Percaya biasa itu. Ngancam Tuhan. Ini orang kusta dia bilang begini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia datang minta tolong, datang memohon, tetapi bukan nodong Tuhan. Mana kuasamu? Engkau berjanji, engkau berkuasa melakukan segala perkara. Mana? Enggak. Dia punya percaya beda. Itu yang kita mau lihat pagi ini. Percayanya, dia bilang, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kemudian ayat 41, baca sama-sama. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya apa? Aku mau. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Dan kemudian kita lihat ayat 42 sama-sama. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara rindu alami pertolongan seperti ini? Jangan todong Tuhan. Biasakan belajar hidup percaya untuk tidak menodong Tuhan. Orang yang suka menodong Tuhan itu gampang ngambek, gampang ngosok, bahasa Maduranya, gampang ngambek kalau Tuhan tidak tolong. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya kok tidak pernah. Sudah, itu nyanyian lain. Nah,
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Kita lihat perhatian Tuhan. Percayanya percaya yang sederhana. Percaya yang kalau engkau mau, engkau bisa tolong saya. Engkau bisa sembuhkan saya. Wah, heran. Dibilang ayat yang ke-41. Hati Tuhan Yesus tergerak dengan percayanya manusia seperti ini. Wah, itu yang kita mau. Amin. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan, sakit sekali. Tapi kalau engkau mau sembuhkan, gampang. Malam ini engkau sembuhkan, sekarang engkau sembuhkan. Tapi kalau engkau belum sembuhkan, tidak apa-apa. Saya tetap percaya, saya tidak kecewa. Tuhan bilang, oh kasihan. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, dan langsung dia menjamah, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan kita baca, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Wah, ini yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua. Percaya yang kedua ini yang sedikit sekali orang Kristen, sedikit orang di dunia ini miliki. Percaya yang pertama biasa, umum. Tapi kita harus percaya yang pertama, punya percaya yang pertama itu harus. Yang kedua, percaya yang kedua ini, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Percaya bahwa jika Tuhan tidak lakukan permintaan kita, itu adalah yang amin. Tidak enak, tapi harus bilang amin. Kita harus belajar percaya seperti ini. Saya percaya. Jadi kalau doa dua pokok. Doa dua kalimat. Tuhan, saya percaya Engkau sanggup lakukan segala perkara. Engkau sanggup sembuhkan saya sekarang ini juga. Tapi kalau tidak sembuh, kalau engkau tidak sembuh dan engkau punya kehendak lain, jadilah kehendakmu, karena kehendakmu itu jauh lebih baik daripada permintaan saya. Amin. Tidak enak itu. Tapi itu percaya begitu, yang percaya yang sebenarnya adalah percaya yang seperti itu. Percaya bahwa jika Tuhan tidak lakukan permintaan saya, itu adalah yang terbaik. Terbaik buat saya. Karena Tuhan selalu pilihkan, putuskan, rancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Walaupun kita anggap, aduh ndak enak kalau ndak disembuhkan, ndak enak. Seperti ada orang yang teriak, corona lenyap, krisis ekonomi berhenti. Ndak berhenti-berhenti. Berarti yang terbaik adalah ndak berhenti. Maksudnya bisa dibilang belum berhenti. Tuhan tahu itu yang terbaik. Mungkin Tuhan tahu kalau kita orang gereja berdoa dan corona ini cepat berhenti dan ekonomi langsung pulih, kita bisa nyombong. Ini coba lihat kami, gereja di Indonesia sekali berdoa, corona hilang, apalagi hilang. Dan iman kami hilang, sombong muncul. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa jika Tuhan tidak lakukan permintaan kita, itu adalah yang terbaik. Kita mau belajar memiliki percaya yang seperti ini. Amin. Nah, enggak ada yang bilang amin. Baca yang biru itu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Betul? Kita tahu, kita lebih tahu atau Tuhan lebih tahu? Tuhan lebih tahu. Kita harus akui itu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Walaupun itu berarti permintaan kita tidak dikabulkan. Amin. Masih setia dengan Tuhan. Kalau permintaan kita tidak dikabulkan,
Banyak orang kecewa, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dia berubah jadi lain. Karena kecewa. Karena ternyata Tuhan tidak sama seperti yang dia pikirkan. Dia ingin Tuhan lakukan seperti yang dia pikirkan. Tapi kita mau belajar, jadilah kehendakmu walaupun itu adalah kegagalan atau kesukaran bagiku. Amin. Tidak enak, tetapi itu percaya sejati. Kita mau kita jadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya gitu. Orang benar yang sungguh-sungguh, orang benar yang benar-benar benar gitu. Nah, Roma 8 ayat 28, baca sama-sama ayat yang biasa kita dengar ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kegagalan kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk keinginan atau permohonan kita yang tidak dikabulkan. Amin. Katanya untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berarti rancangan Tuhan itu terbaik buat kita, walaupun itu berarti permohonan kita ditolak. Permohonan ditolak. Kita mohon, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan lalukan ini ancaman, tapi ancaman tetap datang dan terjadi. Lalukan ini kekurangan. Lalukan apalagi, tapi ternyata enggak. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki percaya dua ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan segala perkara, dan juga percaya bahwa kalau Tuhan tidak berbuat apa-apa, Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, saya terus Filipi 4 ayat 13. Nah, kita dapat baca sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya begini, kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, kita bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Amin. Kita dapat tanggung segala perkara. Kalau kita memiliki percaya seperti percayanya si orang kusta ini. Percaya yang seringkali saya singgung, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Tuhan apapun keputusan Tuhan. Amin. Percayakan diri kepada Tuhan apapun keputusan Tuhan, karena keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, kita dapat berkata seperti Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara, kecukupan, kekurangan, ketelanjangan, penderitaan, berkali-kali Paulus tidak kurang beriman. Mungkin belum ada pendeta yang sama imannya seperti Paulus hari ini. Walaupun pendeta itu membesar-besarkan diri, membesar-besarkan imannya, tetapi belum ada kayaknya pendeta yang punya iman seperti Paulus di dunia saat ini. Paulus dapat berkata, dalam penderitaan Paulus, dengan iman yang luar biasa, Paulus menderita kekurangan, menderita ketelanjangan. Berkali-kali Paulus bilang, ada orang yang diutus iblis untuk menggocok, mengganggu dia. Berkali-kali Paulus bilang, tolong lalukan orang ini Tuhan, tolong lalukan ini pencobaan ini satu ini. Terus Tuhan bilang, enggak, itu untuk kebaikanmu. Karena Paulus mengalami hal-hal luar biasa, Tuhan izinkan hal-hal yang membuat dia menderita, supaya katanya
Dia tidak meninggikan diri. Ada banyak kali Tuhan lakukan sesuatu buat kita, Tuhan mencegah kita untuk tidak menjadi sombong, tidak meninggikan diri. Yang meninggikan diri Tuhan lawan. Allah melawan orang sombong. Kita tidak mau dilawan oleh Tuhan. Amin. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Ini hal yang luar biasa. Matius 26 ayat 38, kita lihat mengenai Tuhan Yesus. Lalu katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mendesak sekali. Kemudian Tuhan Yesus, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Soal penderitaan karena salib, penderitaan karena menanggung dosa ini, dia bilang kalau boleh lalu penderitaan ini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Ada nyanyian tua katakan, bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus kini ku turut, bukan kehendakku. Dia bilang, kalau boleh sembuhkan saya sekarang, saya percaya engkau sanggup. Tapi kalaupun belum atau tidak, jadilah kehendakmu, karena itu yang terbaik buat saya. Walaupun itu berarti penderitaan. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Ujung-ujung hal terbaik itu adalah soal keselamatan jiwa kita. Amin. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau Tuhan mau, pasti jadi. 1. Baca. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, menolong, mencukupkan, melindungi, menyembuhkan, dan lain-lain. Tuhan sanggup. Tetapi kita juga percaya bahwa, baca, jika Tuhan tidak lakukan permintaan kita, itu adalah yang terbaik. Tidak ditolong, tidak dilindungi, tidak disembuhkan, seakan-akan tidak dilindungi, seakan-akan tidak ditolong, seakan-akan tidak disembuhkan, atau memang jelas sekali tidak disembuhkan. Tapi itu kita percaya bahwa itu yang terbaik buat kita. Walaupun tidak seringkali bertentangan dengan akal kita. Percaya dua hal ini. Percaya yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan alami seperti yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta ini. Tuhan tumbuh belas kasihan ke kita. Amin. Kita rindu belas kasihan tertuju ke kita. Wah, luar biasa. Jadi ada hal yang kita tidak duga, itu tiba-tiba terjadi. Orang yang berpenyakit kusta dia bilang, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan saya. Dengan bahasa lain, tapi kalau engkau tidak melakukan apa yang permintaan saya, itu adalah yang terbaik buat saya. Dan langsung Tuhan bertindak, aku mau engkau sembuh. Wah, luar biasa. Jadi percaya seperti itu bikin kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, kita sama-sama berdiri.